Tapi yang pernah saya hitung itu ya dalam waktu 11 hari membaca doa Al-Quran saya lebih atas 1.300 Bu. Bayangin sedulur, Asmaul Husna itu 1.300 kali. Asmaul Husna itu 99, ya Pak ya? Iya, Asma Allah betul. itu 99. Ini dibacanya dalam 11 hari itu berapa Pak? 1.300. Bayangin, sanggup gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semuanya. Alhamdulillah kita di hari Jumat ini ya, kita baru kelar sholat Jumat. Nah gitu ya. Dan insya Allah rencana tuh hari ini saya bakalan ketemu sama seorang musafir yang dari Cirebon, asalnya itu dari Cirebon, yang bernama Pak Arifin Syafi'i. Nah gitu. Dan saya itu ketemu Farifin Safi itu ya Masya Allah ya, itu tanpa disengaja. Tanpa sengajanya gimana, jadi ketika saya bersilaturahmi ke teman saya di daerah Rajek Banten gitu kan ya, saya silaturahmi ke sana. Dari sehabis saya berangkat dari kontrakan jam 7, setelah Isya lah saya berangkat, dan pulang-pulang setengah 12 malam. Dan tanpa disengaja saya menemukan Pak Arifin Safi itu ketika lagi berjalan bawa tas yang sangat berat depan belakang gitu kan. Saya kelihatan dia itu udah jalannya itu udah nggak stabil, ya intinya sih kecapean gitu kan. Saya kelihatan dari jauh. Nah begitu kelihatan dari jauh, begitu saya selip, Pak Arifin Safi itu emang benar beliau udah kelihatan capek gitu kan. Dan akhirnya begitu saya, dalam hati saya tuh ngerasa istilahnya gimana ya, saya pengen ayo udahlah, pengen ajak Pak Arifin Safi itu ikut numpang sama saya gitu kan, karena kebetulan jam juga menunjukkan udah jam setengah 12 malam. Beliau masih di perjalanan dengan kondisi jalan yang sangat gelap, dan beliau itu jalan kaki. Dan saya itu tungguin beliau gitu kan, karena itu saking udah keselipnya juga. Saya tungguin beliau, dan saya tungguin beliau, akhirnya dia papasan sama saya gitu kan. Dan saya tanya, saya sapa beliau dan assalamualaikum gitu kan, saya sapa beliau dan dia jawab waalaikumsalam. Saya tanya bapak mau kemana, dan dia jawab saya mau ke Kota Bumi, kata beliau gitu. Dan dalam hati saya tuh ya udah pak, saya antar ke tempat bapak tinggal gitu kan, tempat tinggal bapak, karena dilihat jam udah setengah 12 malam, baru udah kecapean gitu kan. Saya ajak beliau, insya Allah saya akan anterin langsung ke tempat tinggalnya gitu kan. Dan alhamdulillah beliau mau gitu kan ya, beliau mau ya. Dan begitu beliau naik motor saya gitu kan, begitu saya mulai perjalanan, dan itu disitulah saya mulai takjub sama beliau gitu kan. Jadi kenapa saya bilang takjub sama beliau, jadi begitu saya mengendarai motor mulai maju lah gitu ya, motor saya mulai maju dan ngebonceng Farifin Safi itu, secara tiba-tiba itu dalam kendaraan saya itu, begitu saya lagi naik motor gitu kan, berkendara gitu, itu tiba-tiba wangi sewangi-wanginya. Dan di situ saya ngerasa aneh gitu kan, ini kok bisa ya gitu kan. Ibaratnya yang saya bonceng, ibaratnya kan seorang musafir gitu kan, tapi begitu dia naik motor saya, dia benar-benar wangi, itu sewangi-wanginya. Karena saya saking penasarannya, saya pasti ini ada apa-apa dengan si bapak-bapak ini gitu kan ya, pasti intinya ada keistimewaan lah. Nah di situ saya
gimana caranya biar saya bisa menggali sosok si bapak ini, Farifin Syafi'i ini gitu kan. Karena saya penasaran di situ, ketika dia naik motor itu langsung wangi gitu kan, langsung wangi. Dan kan motor itu, posisi motor itu kan maju gitu kan. Kalau emang seadanya dia pakai minyak wangi, otomatis kan bukan ke depan tapi kan ke belakang, itu nggak bakalan saya cium juga gitu kan. Dan akhirnya rencana saya gali aja gitu kan. Saya tanya beliau, bapak dari mana? Ternyata dia itu katanya dari masjid daerah Rajek gitu kan. Dia sering keliling-keliling masjid gitu. Dan saya tanya, bapak berkeliling masjid itu biasanya ngapain aja gitu kan, apa yang bapak, aktivitas bapak itu apa aja? Dan beliau jawab, Masya Allah gitu kan ya. Dan dia jawabnya, ya bapak bersih-bersih itu masjid, dan pas begitu udah luang waktu, udah santai, bapak zikiran. Nah, disitulah saya mulai tertarik gitu kan sama beliau. Wah, berarti emang benar beliau bisa mengeluarkan uang itu karena dia saking seringnya berzikir. Disitulah saya saking penasaran sama beliau, karena yaitu tubuh beliau itu bisa mengeluarkan wangi gitu loh. Dan saya tanya langsung sama beliau, oh pantesan ya kata saya, begitu bapak naik motor saya, tiba-tiba itu saya mencium aroma yang sangat wangi gitu kan. Dan dia jawab, wah masa iya, saya kan nggak pakai minyak wangi kata dia gitu. Saya nggak pakai minyak wangi, dan masa iya saya wangi kata dia gitu. Benar pak, saya bilang begitu. Bapak tadi sekitar semenit apa 2 menit badan bapak itu mengeluarkan wangi. Maka saya penasaran dengan bapak gitu kan, kok bapak bisa, badan bapak itu bisa mengeluarkan wangi yang begitu hebat gitu kan, enak gitu. Dan dia jawabnya begini, ya bapak, selama hidup bapak gunain untuk ibadah dan berzikir. Mantap ya, mantap kan, jauh lah sama kita mah ya. Nah, jadi istilahnya Pak Arifin Syafi'i ini tuh seorang musafir yang ahli berzikir gitu. Dia itu usianya tuh 58 tahun. Ya, 58 tahun usianya itu ya, asal dari Cirebon. Karena saya saking penasarannya beliau, saya mampir dulu tuh, saya ajakin susu jahe beliau gitu kan. Kita berbincang-bincang sama beliau gitu kan, berbincang-bincang, banyak lah perbincangan sama beliau. Dan setelah saya berbincang sama beliau, saya anterin ke tempat tinggalnya beliau, tidur gitu kan, istirahatnya beliau. Itu Masya Allah, saya aja kaget, ternyata beliau itu tidur di depan ruko, ketika ruko itu tutup. Jadi ruko begitu tutup, nah malamnya itu dia tidur di depan ruko itu. Setiap hari itu yang beliau lakukan. Dan Masya Allahnya lagi yang saya kagetkan, meskipun dalam keadaannya begitu, tapi beliau dalam beribadah itu sangat luar biasa. Karena begitu saya tanya, beliau dalam aktivitas sehari-harinya itu, di siang harinya itu nyapu. Dan nyapunya itu dalam seminggu ini ya, itu cuma dibayar 30.000. Dalam seminggu. Itu kita nggak bisa bayangin lah makannya dia gimana gitu kan ya. Dalam seminggu 30.000. Dan saya gali terus tentang beliau gitu kan, dan ternyata beliau itu bisa ketemu saya itu begini katanya. Jadi saya ketika saya kalau udah capek, ketika saya udah lelah, saya cuman munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara saya bertawasul kepada nabi gitu kan. Kepada nabi, kepada para malaikat, kepada para sahabat, kepada Tuan Syekh, kepada para wali, dan kepada keluarganya. Beliau bertawasul. Ketika sesudahnya bertawasul, dia sambil jalan itu sambil membacakan surat Yasin. Dan dia sambil dalam hati itu sambil mengucapkan hajatnya itu. Karena dia itu punya hajat, karena ya posisinya lagi capek gitu kan, punya hajat lah bahwa beliau pengen ada yang bawa gitu kan, ada yang numpangin, biar ada yang nganterin ke tempat tinggalnya. Karena posisi dia udah capek. Dan Masya Allah gitu kan, tiba-tiba saya itu ketemu beliau dan saya itu mampir dan langsung membawa beliau.
Nah dari situlah saya gali gitu kan beliau, informasi beliau, terus cara beliau mempunyai suatu keimanan, kepercayaan gitu kan, keimanan kepercayaan yang begitu diyakini beliau, dan beliau pun menggunakannya itu nggak sembarangan. Jadi ketika posisi udah terjepit, udah susah, baru itu beliau lakukan, dan insya Allah katanya itu hampir 100% itu pasti ada yang nolongin beliau. Karena dalam kesehariannya itu beliau sehari-hari makannya itu ya senemunya gitu loh. Kadang seharian puasa, kadang sehari itu cuma sekali makan, kadang sehari itu 2 kali makan gitu kan. Dan ya itu kadang-kadang dia itu nggak makan begitu. Itu masya Allah lah untuk kita kaji ya kan, untuk kita kaji dengan sosok beliau yang hidup istilahnya pas-pasan, serba kekurangan, tapi beliau bisa menjalankan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Karena beliau itu kebiasaannya itu malamnya itu dia nggak bisa tidur sampai sholat subuh. Dan tidur itu setelah sholat subuh. Dan selama malam itu beliau sampai belum azan subuh gitu kan, sebelum sholat subuh itu beliau selalu zikiran. Itu banyak zikiran gitu kan. Dan disitulah saya pengen lebih menggali beliau ya kan. Insya Allah hari ini saya akan silaturahmi lagi kepada beliau, karena saya juga masih membutuhkan istilahnya nasihat-nasihat beliau, ilmu-ilmu beliau gitu kan, yang harus saya pelajari gitu kan, dengan bagaimana beliau melatih keimanannya itu dalam keadaan perekonomian yang serba pas-pasan, dunia itu segala kekurangan lah gitu ya kan. Dan saya pengen menggali beliau lah gimana cara jadi keimanannya itu tetap tebal meskipun beliau dalam keadaan pas-pasan gitu. Oke, hari ini insya Allah saya akan langsung menuju tempat tinggal beliau, yaitu daerah Tangerang, Kota Bumi ya. Insya Allah saya akan meluncur ke sana, mudah-mudahan bisa bertemu beliau. Oke, untuk seluruh semua ditunggu ya video selanjutnya. Bye. Oke, sedulur semua, ini saya dalam perjalanan ya ke Kota Bumi, dan saya mampir dulu di alun-alun Tangerang nih, alun-alun Tangerang ya kan, cakep kali bukan? Wow, mantep. Dulu terakhir saya kesini tuh masih dalam pembangunan ya, masih dalam proses pembangunan. Sekarang udah udah mantap, luar biasa, indah sekali. Ayo. Mantap ya kan. Ini biasa dijadikan nongkrong anak-anak muda. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Kita mampir aja dulu ini mah. Udah. Oke, sedulur semua, alhamdulillah ya. Saya ke Kota Bumi ini, saya cari-cari yang namanya Pak Arifin Safi ini nih. Yang namanya Pak Arifin Safi itu ya kan, alhamdulillah ketemu.
Tadi saya ke lokasinya beliau, dia sesuai istirahat gitu kan, cari itu nggak ada, katanya Pak Arifin Sapi ini lagi ke warkop atau ke musola. Saya cari tuh warung kopi, takutnya lagi nongkrong ya kan, lagi ngopi, lagi ngeteh gitu kan, saya cari juga nggak ada. Saya cari lagi ke musola setempat, nggak ada gitu. Wah, saya udah kebingungan tuh, karena Pak Arifin Sapi itu nggak punya handphone ya, nggak punya handphone, jadi kita nggak bisa ada komunikasi gitu. Tapi dengan alhamdulillah, mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa dipertemukan sama beliau. Itu tiba-tiba saya lagi kebingungan gitu kan, antara ke kiri ke kanan, kemana lagi harus nyari. Tiba-tiba beliau muncul di depan saya. Itu tanpa disengaja ya, tanpa disengaja, dan alhamdulillah kita udah bisa ketemu nih. Kita tadi habis sholat asar dulu, habis berbincang-bincang, dan sekarang alhamdulillah nih kita lanjutkan perbincangannya apa ya. Assalamualaikum Pak Arifin Sapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Syam Nur. Mas Sam Nurpala dari Cipondo. Cipondo ya, teman-teman saya di Cipondo. Jadi gini ya sedulur semua, ini adalah Pak Arifin Sapi yang tadi saya udah dijelasin dari awal. Beliau adalah musafir yang berasal dari Cirebon. Dan alhamdulillah nih Pak Arifin Sapi dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat nih. Alhamdulillah. Sehat apa ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus gimana Pak? Kita udah berapa lama Pak nggak ketemu Pak? Sebulanan lah ya? Sebulanan kali ya? Belum, baru 2 minggu. 2 minggu belum Kurang ketemu? lebih. Oh tuh, kita 2 minggu nggak ketemu sama beliau pas dari perjumpaan itu pas malam itu, dan baru sekarang bisa silaturahmi lagi. Dan sekarang lah kesempatan yang tepat ya, kesempatan yang tepat kita gali nih istilahnya biografinya beliau gitu nih, apa namanya, tentang beliau kita gali, dan siapa tahu ada hal-hal yang bermanfaat buat kita ambil gitu kan. Siapa tahu dalam entarnya penjelasan beliau ada hal-hal yang bermanfaat, udah kita ambil, buang yang jeleknya, ambil yang baiknya gitu ya Pak Sapi ya. Iya betul. Jadi saya mau menanyakan nih, kan Pak Arifin Sapi itu berasal dari Cirebon ya. Cirebon Berasal dari Palimanan. Cirebon Palimanan. Cirebon Palimanan, sapa dulu dong, sapa dulu. Cirebon Palimanan. Palimanan. Oke. Jadi gini ya Pak, kenapa Bapak istilahnya bisa menjadi seorang musafir gitu kan, yang dari Cirebon tiba-tiba ada sekarang di daerah Tangerang Kota Bumi. Itu gimana Pak sejarah-sejarahnya? Sejarahnya dulu saya merantau di Jakarta. Ternyata di Jakarta Pusat. Ikut sama saudara. Istirahat kurang lebih 2 bulan. Saya kerja di galangan kapal di Tanjung Priuk, namanya galangan kapal Tanjung Priuk Indomari Sepiar. Jadi yang sekarang itu jadi pelabuhan Peti Kemas 9. Nah itu kurang lebih saya itu 2 tahun. Nah, terus saya ya kerja malam melita cari kerjaan, itu pembangunan gedung BPG, Bank Pembangunan Daerah zaman Gubernur Ali Sadikin, yang meresmikan pada waktu itu Bapak Gubernur Ali Sadikin. Terus kerja di Bahamro Nederland yang masih di Jalan Veteran gitu. Terus kerja lagi di gedung BKPM, Bank Koordinasi Penanaman Modal. BKPM Bank Koordinasi Penanaman Modal. Terus kerja di gedung LIPI depan perumahan Komplek Menteri Jalan Gatot Subroto. Terus kerja kerja di ya apa itu perusahaannya, kerja di rumah bengkel, di bengkelnya yaitu di jalannya lupa, nah, itu di Mampang Perapatan. Terus saya pulang ke Cirebon kerja
di pabrik ubin, belum zaman keramik. Masih ubin. Ubin teraso, terlalu, ubin merah, warna merah, biru, wafer galar lah, masih belum zaman teraso. Itu kira-kira 3 tahun. Udah begitu lagi, saya ke Jakarta lagi. Kerja di kapal tanker di Udang Natuna namanya. Kapal tanker itu penampungan minyak mentah. Nah, di situ ada pengeboran apa, Bravo, Marathon di dekat Singapura. Dapat 8 bulan. 8 bulan biasa, 2 minggu di laut, 1 minggu di darat. Sudah selesai proyek, terus saya ya biasa kerja, tarik sana, tarik sini, kerja. Serabutan lah ya, serabutan. Ya bawa mobil di kantor BPS Pasar Baru, Badan Pusat Statistik. Itu 2 tahun. Nyopir di saudara saya, saudara sepupu, kepala bagian. Udah pas itu terus saya daftar di perusahaan taksi Bluebird, tapi enggak diterima, 3 kali gagal. Jadi istilahnya kalau dalam istilah pekerjaan udah kenyang lah ya Pak ya. Iya. Udah segala hal udah dicoba ya kan, dari mulai ke apa tadi bengkel, udah keramik, udah di laut, udah di pabrik, udah ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu gimana ketika istilahnya hidup dengan penuh dengan dunia lah itu ya. Hidup dengan dunia, Bapak memilih menjadi musafir dengan istilahnya dengan keadaan yang pas-pasan lah. Itu gimana Pak? Karena pada waktu itu saya keserang penyakit hernia pada waktu itu. Terus saya mengamalkan doa Kanjul Aris. Tiba-tiba doa Kanjul Aris itu udah hafal di kepala, maksudnya hafal. Udah hafal lah ya, udah ketalar gitu ya. Udah ketalar. Saya drop itu di daerah Depok. Itu di masjid. Terjadinya pada habis sholat subuh. Sampai ketua masjid, Bapak RT, yang masyarakat itu, sampai karena dekat sekolah antara masjid dan sekolah TK itu barengan, berdempetan, sampai saya ditonton sama ibu itu. Terus ditanyakan alamat saya punya alamat di saudara sepupu di daerah Depok juga, yang namanya di daerah Depok Timur. Nah, sudah begitu ditelepon dari sama Pak RT Depok Timur, terus saya dijemput pakai mobil taksi. Saya naik taksi pulang ke rumah. Tiba-tiba di rumah saudara lagi diambil jahitan, sakit juga di dalam dada, di rumah sakit Bukti. Tapi saya tidak berpengaruh, bahwa saya yang tadinya drop itu, artinya saya tidak berpengaruh dengan kondisi ya saudara yang lagi diambil jahitan di rumah sakit. Saya alhamdulillah begitu sudah nyampe di rumah saya sehat. Terus saya itu menjalani lagi ya, mencari nafkah, makan sehari-hari lah ya. Terus saya tinggal ada di daerah saudara di komplek DKI Joglo. Oke. Di komplek DKI Joglo saya tiba-tiba datang ke keponakan saya di daerah Bekasi, di perumahan Rawalumbu. Perumahan Rawalumbu saya drop lagi di situ. Akhirnya saya sampai keluar keluar dari rumah karena saya tidak ini menahan sakitnya, saya sampai
saya itu ya jalan bongkok-bongkok. Udah begitu terus paginya saya pulang sama keponakan. Nah, keponakan dikasih uang 100.000. Nah, orang datang saya pulang ke Ciledug. Tiba-tiba saya Ciledug biasa tidur di masjid saya tuh. Nah, habis sholat isya maghrib, sholat isya saya terasa sakit. Terasa sakit, saya mau ke Pak Ustadz Cirebon, kenalan saya di Peninggilan itu daerah Ciledug Jalan Haji Mencong itu. Saya drop lagi, saya di trotoar sakit sampai akhirnya saya itu minta tolong, ada anak remaja lewat, saya tolong minta dibawain ke ruko. Saya minta tolong di ruko untuk saya itu tiduran, tapi ternyata saya nggak bisa tiduran, saya kelabakan, artinya tidak mau diam. Itu malah terasa sakitnya bukan main. Udah begitu bang ruko yang jualan mie ayam pangsit itu laporan ke Pak Haji yang punya ruko, yaitu rumahnya di belakangnya ruko. Di Pak Haji terus ya tukang mie ayam pangsit itu yang jualan itu bilang ke saya, Pak pindah ke belakang ke Pak Haji katanya. Terus akhirnya saya ya dengan jalan membongkok, dengan jalan membongkok saya ke belakang di Pak Haji, disediain di teras depan itu disediain kasur lipat yang tipis itu, kasur lipat yang tipis. Tapi saya di situ tetap nggak mau diam, kayak kelabakan gitu. Nggak mau diam karena rasa sakit sekali. Akhirnya Pak Haji ketakutan. Pak Haji ketakutan manggil Pak RT, ambil dokter, manggil polisi Polsek Ciledug. Saya disuruh diperlihatkan dokter itu. Ternyata kata dokter ini harus segera operasi penyakit saya ini. Akhirnya Polsek Ciledug menanyakan ada identitas enggak. Saya bawa identitas Pak. Akhirnya dicari sama bapak polisi itu. Di tas, ternyata ini yang di komplek DKI Ciledug siapa. Nama identitasnya sih banyak, tapi diambil yang dekat sama Pak Polisi. Di komplek DKI Joglo Ciledug itu Ciledug itu saudara sepupu. Akhirnya ditelepon saudara itu. Terus jam 11 malam datang bawa mobil, karena punya mobil. Terus saya diajak, ayo pulang ke rumahnya. Ke rumahnya saya disuruh ngopi, dibikinin kopi tuh sama saudara, itu saudara sepupu. Karena saya dulu sering bantuin, pernah saya itu nungguin beliau di rumah sakit 2 kali. Ini di operasi tenggorokan, radang tenggorokan, pernah di rumah sakit Islam, suaminya kerja di Jakarta Lloyd, Tanjung Priok. Jadi rupanya merasa hutang budi ke saya. Saya itu terus ayo diajak ke rumah sakit Syariati Ciledug. Sudah diajak ke rumah sakit Syariati Ciledug kurang lebihnya jam 8. Saya disuruh tidur di kursi roda, roda yang didorong, itu yang kakinya 4. Nah terus udah nyampe di situ, saya ditanya
ditanyain sama suster, bapak punya penyakit asma nggak punya sus, bapak punya penyakit emas nggak punya sus, ya nanti dites ya. Begitu suster masuk ke dalam ambil suntikan, begitu di depan saya tes diambil darah, simpel darah. Sudah disimpel darah, terus udah rupanya benar nggak punya penyakit, baik itu penyakit emah atau penyakit apa itu namanya, penyakit emah atau penyakit ini, penyakit napas itu apa Asma, ya? asma. Asma itu akhirnya normal. Saya terus suster bilang kalau begitu habis dites darah di laboratorium, suster kembali lagi di depan saya, nanti Pak habis istirahat masuk ruang operasi. Alhamdulillah, saya dengar cerita katanya kalau mau dibius itu sakitnya bukan main. Akhirnya saya itu persiapan, siap-siap saya membaca surat Yasin, gitu membaca surat Yasin. Nah terus begitu saya habis itu dokter mempersiapkan alat-alat, suster udah mempersiapkan, nah disetelin musik supaya jangan tegang mungkin saya itu. Nah asisten-asistennya tuh ngasih bantal menutup saya di perut, terus saya suruh narik napas. Narik napas gitu ya, mengebuk napas, turun napas turun, supaya baal si ini, supaya itu impusnya itu baal. Ternyata udah begitu udah nggak terasa, mungkin baru kita dokter itu reaksi reaksi operasi gitu kan. Udah operasi ya udah saya udah Sehat tuh dari situ, bapak sehat, normal ya, gitu. Operasi setengah badan gitu kan, saya masih sadar, nggak operasi total gitu, karena setengah badan gitu. Jadi termasuknya ya potong usus lah gitu kan, dijahit lah, udah selesai ya. Terus saya ditaruh di kamar, ruang ada kurang lebih 4 orang lah, satu kamar itu kurang lebih 4 orang. Saya ya udah tiduran, itu udah tiduran, dan ada yang nungguin saya, saudara saya nyuruh tetangga suruh nungguin gitu. Kalau saudara saya kalau pagi yang perempuan sama pembantunya, kalau sore suaminya nengokin saya. Terus gini Pak, mohon maaf nih kita potong ya, kita potong karena kita harus bersingkat juga gitu kan ya. Nah jadi gimana ketika bapak bisa langsung terjun ke ibaratnya musafir gitu kan, keliling-keliling kota, tiap masjid bapak kunjungin gitu kan, terus ibaratnya tiap masjid bapak bersih-bersih atau apa gitu kan, itu gimana tuh awal dari bapak sakit situ sampai bisa langsung terjun begitu, bapak berpikiran ada pilihan apa gimana gitu, apa emang ada mimpi atau apa gitu? Karena saya tidak waktu itu pulang dari rumah sakit, saya kan dipulangin ke Cirebon. Kata saudara yang operasi, jangan tinggal di Jakarta, jangan ngerepoti keluarga di Jakarta, kamu sudah tua, sudah sakit, nggak punya pekerjaan. Nah, makanya saya udah tinggal di musola sendiri, punya mbak di Cirebon itu sudah 1 bulan. Terus saya itu ada, termasuk ayah saya, saudara saya, habis itu ada 3 orang lah, semuanya mengatakan pada saya, kamu ke Jakarta lagi aja, di sini siapa yang ngasih makan. Jadi saya seolah-olah
bola pingpong. Lempar sini lempar Iya, sana ya. dari Jakarta saya dilempar terus tinggal di Cirebon. Saya Dari udah Cirebon. tinggal di Cirebon, suruh pergi lagi ke Jakarta lagi karena siapa di sini yang ngasih makan. Kan tahu sendiri kalau di kampung itu untuk masing-masing sendiri udah repot. Ya, fresh lah ya, Masalahnya. fresh banget ya. Iya, jadi karena saya itu daripada saya ke sana kemari ya di sini dan itu ya timbul saya mempunyai pikiran ya saya mau melanjutkan musafir aja karena saya tidak punya beban istri, nggak punya beban anak. Jadi bapak nggak nikah ya? Iya, belum punya istri, belum dikaruniai jodoh, belum dikaruniai anak, belum dikaruniai kekayaan, satu mas segerang pun belum pernah awal. Jadi saya punya ibadah aja, akhirnya saya ya karena saya punya hafalan doa asal-usulnya, doakan doa Rosi, surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Akhirnya saya mudah-mudahan dengan kita berzikir itu saya mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa kasih rezeki, tidak jalan minta-minta atau jadi pengemis. Akhirnya ya udah sampai zaman 13 tahun waktu operasi saya umur 65. Sekarang umurnya 68. Jadi saya itu ya 68 apa 58? 68 sampai 68 jadi 13 tahun. Gitu. Ya alhamdulillah sampai detik ini hari ini saya ya dikasih makan lewat rezeki ya saya lewat doa bukan jadi peminta Ya. Alhamdulillah ya itulah riwayat saya dan sampai hari ini saya masih masjid sini masjid sana gitu istilahnya. Kadang-kadang saya bersih rokok rupok sekedar saya mencari simpati yang punya ruko daripada saya itu dadak duduk penganggung itu menyebalkan orang toko. Masih mending saya menaruh simpati Ya, bantu-bantu nyapu gitu ya. bersih ya di depan halaman toko, ngorek-ngorek sampah di got ya itulah perjalanan hidup saya. Masya Allah ya, sedulur semua nih luar biasa nih perjalanan Pak Arifin Safi ini luar biasa. Kita itu belum tentu bisa seperti beliau ya, dan beliau itu sampai umur 88 tahun ya, 68 tahun ini belum menikah ya kan, belum nikah dan tentunya belum punya anak. Siapa tahu nih ada yang lagi nyari jodoh ya kan. Ada Pak Arifin Safi ini ya kan, umurnya 68 tahun. Oke, siapa tahu ya ketemu jodoh ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Kita udah mulai seru nih ya, kita udah mulai seru. Jadi gimana Bapak istilahnya bisa istiqomah gitu kan, menjalankan yang seperti yang telah Bapak tadi sebutkan ya, ketika Bapak ibaratnya dalam aktivitas siang dan malam istilahnya itu berzikir gitu kan, seperti Asmaul Husna, doa Kanjul Ars, terus Al-Waqiah, terus Tabarok gitu kan ya, yang tadi Bapak sebutkan. Itu gimana Bapak jadi bisa istiqomah lah dalam keadaan istilahnya jauh dari dunia gitu kan, gimana itu Pak? Ya karena saya daripada pikirannya kita mencari rezeki, saya itu sambil jalan. Tapi kalau dikiranya saya itu duduk aja, ya kadang-kadang saya itu bertahan duduk. Kadang-kadang saya kalau cari rezeki nggak ada rezeki itu di dalam keadaan duduk, ya saya harus ada syariat, harus ada usaha dan ikhtiar. Saya Tetap ya harus ada ikhtiar ya. jalan gitu lewat kadang-kadang ya di tengah sawah perjalanan di jalan tengah sawah. Terus saya kadang-kadang mohon ya Allah saya ke jalan yang udah capek, mudah-mudahan motor atau mobil yang lewat ini mau ngajak saya dan mau memberi rezeki
kepada saya, hakikatnya Allah gitu kan. Tapi itu saya buat yang beli nasi atau beli rokok atau mobil. Ya alhamdulillah doa saya selalu dijabah sama Allah Ta'ala. Udah diantar ke masjid, kadang-kadang dikasih duit juga ya. Salah satunya berarti seperti kita dulu ya Pak ya, pas pertama ketemu ya Pak ya. Iya. Itu gimana Pak itu? Bapak yang Bapak rasain gitu sebelum ketemu saya, itu Bapak yang apa yang Bapak lakuin gitu bisa sampai ketemu saya gitu. Ya saya bertawasul pada Rasulullah karena pada waktu itu kurang, kalau nggak salah kurang lebih jam 2 malam. Setengah 12, setengah 12. Jam 12, setengah 12. Ya, setengah 12. Jam setengah 12. Saya itu hakikatnya saya kan nggak punya duit. Ya mudah-mudahan ya Allah dapat rezeki lewat siapapun itu ya, motor atau mobil yang sambil mengajak itu ngasih duit istilahnya tuh buat ya beli rokok atau buat makan gitu ya. Nah kalau habis sahabat Rasulullah saya baca surat Yasin. Nah, Jadi bertawasul, setelah bertawasul jalan itu sambil baca surat Yasin Pak. surat Yasin. Masya Allah. Dan saya apa surat Yasin karena saya ingat ya, itu di perjalanan itu surat Yasin itu bisa mengenyangkan perut, bisa jalan tidak capek. Nah, saya yakin itu istilahnya tuh bahwa Allah janji Allah istilahnya tuh dan saya jalanin. Setiap saya di perjalanan saya teringat ya itu bertawasul pada Rasulullah SAW, terus baca surat Yasin, doa surat Fatihah, surat Tabarok, doa Al-Husna, doa Kanul Arya, itulah sehari-hari saya. Sehari-hari itu ya. Ya diibaratkannya tuh dengan zikirnya itu untuk mencari rezeki, mendapatkan rezeki, bukan mencari mendapatkan rezeki. Jadi saudara semua, jadi Pak Arifin Safi itu istilahnya lebih banyak berzikir apa ya, berzikir, meminta, dan tentunya ikhtiar juga ya Pak ya, tapi dengan keyakinan yang full gitu ya Pak ya, dengan keyakinan yang full gitu ya. Luar biasa nih pengalaman Pak Arifin Safi ini ya, luar biasa, harus patut dicontoh nih. Jadi dengan keyakinan, dengan yang penuh dengan keyakinan, begitu dia bertawasul, baca surat Yasin gitu kan, hajatnya dia itu bisa dikabulin. Nah, ini salah satu yang harus kita ikutin nih, patut diikutin, patut kita contoh, patut kita ambil gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak ibaratnya dalam sehari itu berzikir bisa berapa ribu atau berapa jam gitu, gimana tuh Pak? Dalam sehari gitu kan ya. Saya artinya tuh karena waktunya saya tidak punya tempat tersendiri, ya kan. Kalau saya punya kontrakan atau saya punya apa kan, tempatnya kan khusus fokus apa, karena saya adanya sehari-harinya di teras toko, jadi saya ya tidak menentu. Kadang-kadang ada orang yang datang ngajak ngobrol, kadang-kadang orang yang kita itu ya karena keadaan panas atau keadaan itu karena malamnya nggak tidur, saya jadi tidur ngantuk. Jadi ya fokusnya ke nilai ta'ala aja, nggak saya terhitung, tapi yang pernah saya hitung itu ya dalam waktu 11 hari membaca doa Al-Qur'an ya lebih atas 1.300. Bayangin sedulur, Asmaul Husna itu 1.300 kali. Asmaul Husna itu 99 ya Pak ya? Asma Allah itu 99. Ini dibacanya dalam 11 hari itu berapa Pak? 1.300. Bayangin, sanggup gak? Aduh, ajib kan ya? Ajib ini.
Ini amalan beliau, jadi membacakan Asmaul Husna 1300 kali dalam waktu 11 hari. Itu ininya untuk apa gitu Pak? Apa khasiatnya gitu, itu untuk apa, faedahnya? Faedahnya ya, faedahnya sih karena saya itu udah umur tuaan, untuk kaya nggak mungkin. Tapi bisa ya sebenarnya, itu Ya. bisa untuk memperkaya diri gitu istilahnya, untuk Ya untuk memperkaya ini keimanan aja, istilahnya memperkaya keimanan. Tapi yang namanya untuk kaya, saya nanya apa-apa artinya tuh, saya ingin apa, mencoba itu dalam waktu ya itu 11 hari saya itu dapat berapa itu gitu kan. Kalau dihitung dari umur 55 sampai umur 68 sih ya nggak tahu. Alam Islam artinya tuh udah nggak kehitungan lah berapa, mati juga udah nggak kehitungan. Nah, gitu jumlahnya berapa itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah aja saya setua ini saya bisa arti membaca doa Asmaul Husna, doakan doa itu artinya tuh tiap harinya itu kita bisa berzikir gitu kan, karena kita nggak punya anak, nggak punya istri, kalau meninggal, kalau kita tidak menabung sendiri, ibaratnya tuh siapa, mungkin anak nggak ada yang doain, istri nggak ada yang doain, itu paling ya doanya kita umat Islam ini, muslimin muslimat gitu kan ya istilahnya. Jadi saya ya harus rajin menabung, lagi saya pikir kali kesempatan umur itu ya untuk beribadah, daripada saya jadi orang yang gemlauran, jadi orang yang tidak berguna, jadi sampah masyarakat. Ya saya mendapatkan takarub sama Allah Ta'ala, itu aja istilahnya. Luar biasa ya, luar biasa. Kayaknya berat untuk kita jalanin ya. Jadi beliau istilahnya menjauh dari dunia gitu kan. Dunia itu jauh untuk beliau itu. Beliau lebih banyakin di keseharian itu, lebih banyakin untuk berzikir gitu ya. Untuk berzikir, untuk mengingat Allah gitu. Karena yang beliau katakan itu adalah tabungan beliau. Karena di kalanya beliaunya meninggal itu nggak bakalan ada yang doain istilahnya. Paling nunggu doa yang berdoa muslimin wal muslimah, nggak ada doa dari istri atau anak, bukan begitu ya Pak ya? Iya betul. Satu contoh ya, satu contoh nggak Pak, ketika Bapak lagi ngamalin Asmaul Husna lah ya, kita ambil Asmaul Husna yang zikirnya itu 1300 kali ya. Bapak, pengalaman Bapak ada nggak istilahnya pas begitu lagi zikiran ada kejadian atau hal-hal yang aneh, ada nggak? Biasanya kan kalau lagi zikiran gitu apalagi beribu gitu suka ada keanehan tuh. Nah Bapak pernah nggak ngalamin gitu? Ya saya kebetulan belum pernah mengalami ada yang aneh-aneh. Nah gitu kan, saya menemuin apa makhluk goib atau apa, saya ya belum pernah kebetulan. Jadi istilahnya dingin aja gitu Pak ya? Iya. Nggak pernah ibaratnya ada yang dateng, ada yang nyamperin atau Iya, apa, atau enggak. mimpi lewat mimpi ada nggak Pak? Belum ada. Belum pernah juga. Itu pernah juga. Insya Allah ya saudara semua, begitulah perjalanan Pak Arifin Safi ini yang dari Cirebon. Perjalanan yang begitu panjang dengan liku-liku hidup yang begitu berat ya kan. Istilahnya beliau pertamanya kena sakit, habis kena sakit istilahnya dalam kesembuhan itu dilempar sana sini, dan akhirnya beliau mutusin untuk menjadi musafir gitu ya. Kita ambil hikmahnya dalam kehidupan beliau. Jadi istilahnya dalam keadaan apapun, serepot apapun hidup kita, tetap kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbanyaklah berzikir. Karena dengan berzikir, kata Pak Arifin juga, insya Allah hajat kita itu dikabul. Gitu ya Pak Arifin ya, bukan begitu ya. Baiklah sedulur semua, nanti kita akan video atau foto lah ya untuk tempat Pak Arifin, tempat tinggalnya kayak gimana, biar sedulur itu semua tahu gimana
kesehariannya Pak Arifin di lokasinya itu, karena kita posisinya nih kita lagi di musola ya, tuh lagi di masjid, di sholat asar kita berbincang di sini nih sama Pak Arifin, tuh lagi di masjid kita di teras sambil santuy gitu ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah sedulur semua ya, mungkin segitu nih perbincangan hari ini saya sama Pak Arifin Safi, musafir yang dari Cirebon. Semoga perbincangan saya sama Pak Arifin ini ada kebaikan untuk sedulur semua, ada manfaatnya gitu kan. Jangan lupa ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah begitu. Untuk sedulur semua jangan lupa juga biar channel ini maju gitu kan ya, semakin istilahnya semakin semangat untuk kita bikin konten-konten terbarunya, terus istilahnya bikin vlog-vlog yang bermanfaat juga untuk sedulur-sedulur semua, bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk sedulur semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Oke sedulur semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.